Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat pertama kepada jemaat di Tesalonika, salah satu surat awal yang ditulis oleh Rasul Paulus. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Saudara Elisa Iya dan Saudara Faiz Fuad. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dr. Faiz, izinkan saya membaca ayat 2 dan 3 dan kembali kepada Anda untuk bertanya. Pasal 1 ayat 2 dan 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan di hadapan Bapa kita. Dr. Faiz, dalam dua ayat ini, Rasul Paulus memulai dengan berterima kasih kepada Tuhan untuk semua orang percaya di Tesalonika. Tetapi dia mengatakan menyebut kamu di dalam doa kami. Mohon beritahu kami tentang doa dalam kehidupan Paulus secara umum dan khususnya bagi orang-orang percaya di Tesalonika. Sebenarnya tidak aneh jika Rasul Paulus berbicara kepada kita tentang seluruh perlengkapan senjata Allah di Efesus 6 dan memberitahu kita bahwa bagian terpenting dari perlengkapan Tuhan adalah berdoa, setia saat dalam roh. Tidaklah adalah aneh jika Rasul Paulus menjadi seorang pendoa. Dan karena itulah dalam semua suratnya, tidak ada surat yang mana dia tidak menyebutkan bahwa dia berdoa untuk orang-orang beriman. Faktanya dia tidak berdoa hanya untuk orang-orang beriman, tetapi dia berdoa untuk orang-orang Israel yang lama. Dan dia berdoa untuk orang-orang berdosa agar mereka mengenal Tuhan. Namun sebagian besar doanya ditujukan untuk orang-orang beriman. Dan ketika kita mengikuti doa-doanya, kita menemukan bahwa doa-doa tersebut mempunyai ciri-ciri yang banyak. Dia berdoa terus-menerus, dia berdoa sambil menangis, dia berdoa sambil mengucap syukur. Maksud saya dia akan menemukan sesuatu dalam diri orang-orang beriman yang bisa buat mereka bersyukur kepada Tuhan apapun status moral mereka. Bahkan di Korintus dia bersyukur kepada Tuhan atas mereka. Ia berdoa agar hidup mereka dipenuhi hasil. Ia berdoa agar cinta mereka semakin meningkat satu sama lain. Dia berdoa agar mereka bertumbuh dalam pengetahuan akan kasih Kristus yang melampaui pengetahuan. Dia berdoa agar hati mereka tercerahkan dan mereka bertumbuh dalam pengetahuan akan kehendak Tuhan. Beliau adalah teladan, panutan bagi seorang pendoa dan cara ia berdoa. Namun jika saya ingin memfokuskan kata-kata saya pada doanya bagi jemaat Tesalonika, saya akan mengatakan bahwa kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia mengucap syukur, dia menemukan sesuatu dalam diri orang-orang percaya yang patut disyukuri kepada Tuhan. Dia kemudian menyebutkan pekerjaan iman, kerja keras kasih, dan kesabaran pengharapan. Dia senang dengan mereka dan matanya melihat kebaikan di dalamnya. Kita butuh untuk mempelajari saat ini agar mata kita melihat hal yang baik dan kita mensyukurinya. Kemudian dia berdoa terus-menerus. Dan kemudian di satu sisi untuk kamu semua. Maksud saya satu persatu. Saya pikir dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia berdoa untuk setiap dari mereka. Kemudian kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi ia mengingat. Baiklah, izinkan saya untuk pergi ke pasal pertama dalam surat kedua. Dia berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan di ayat yang ke-11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Kenapa? Apa yang dia inginkan dari mereka? Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Panggilannya adalah suatu hari nanti mereka akan bersama dengan Kristus dan memerintah bersama Kristus. Saya berdoa karena keadaan yang sedang Anda alami. Untuk membuat Anda layak untuk mengambil posisi sebagai Raja masa depan. Kapan Kristus akan memerintah. Dan saya berdoa untuk Anda agar Tuhan menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik.
untuk terus berbuat baik, terlepas dari semua keadaan yang ada di sekitar mereka. Selain itu, saya tidak akan lupa mengatakan bahwa Rasul Paulus berdoa untuk para penguasa dan para pemimpin serta semua orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Oke, ini adalah kehidupan doa Paulus. Iya. Oke, sementara saat ini kita mengabaikan doa atau Saya bagaimana menyukai sebenarnya? kata-kata yang pernah saya bacakan kepada salah satu komentator firman Tuhan. Dia mendedikasikan banyak bagian studinya pada doa-doa Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Faktanya, orang luar biasa ini menghitung doa-doa yang dipanjatkan Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Dan ia menyampaikan doa Rasul Paulus dalam suratnya dianggap 8 kali lipat doa para rasul lainnya dalam surat-surat lainnya. Wow. Dan dia berkata, saya tidak terkejut bahwa Paulus adalah orang yang suka berdoa seperti ini karena dalam Kisah Para Rasul 9, ketika Ananias mendatanginya, tandanya Lihatlah dia Paulus sedang adalah, lihatlah dia sedang berdoa. Dan nyatanya ada hikmat yang patut kita petik sebagai orang yang dihormati oleh Tuhan untuk dipakai di antara saudara kita. Ya, kita tidak puas hanya dengan menasihati saudara kita. Saudara kita perlu nasihat. Ya, dan kita juga membutuhkannya di kamar kita. Kita berdoa untuk saudara kita. Sama seperti Rasul Paulus ketika dia masih hidup. Memberitahu orang-orang beriman bahwa dia berdoa untuk mereka dan berterima kasih pada Tuhan untuk mereka. Oke, kita berpikir bahwa doa adalah untuk perlindungan, untuk konservasi. Maksud saya hal yang protektif. Tapi pelayannya yang menunjang ibadahnya dengan doa dan mengaitkan ibadahnya dengan doa, maka doa membuka pintu pelayanannya. Doa Ini melembutkan benar. hati dan membuka hati terhadap firman Tuhan. Doa adalah senjata yang efektif dalam segala hal. Dan itu tidak tergantung apakah saya sibuk atau tidak. Saya ingat salah satu pelayan itu berkata, hari ini aku bangun tidur, aku mempunyai banyak tugas yang harus aku selesaikan, jadi aku harus banyak berdoa. Tapi kita sebaliknya, karena punya banyak tugas, jadi saya jarang berdoa. Kita perlu berdoa. Dan apakah Paulus tidak aktif? Dia bekerja Oke. di tenda dan berkhotbah. Benar. Tapi dia menemukan waktu untuk Ya, berdoa. Benar. Hal ini membuat saya bertanya, dia tidak hanya berdoa, tetapi dia mengucap syukur kepada Tuhan atas orang-orang yang beriman di Tesalonika. Saya telah melihat sebelumnya bahwa Paulus tidak terlalu senang dengan jemaat di Korintus, misalnya. Misalnya dia tidak terlalu senang dengan jemaat di Galatia. Tepat. Namun di sini dia memuji orang-orang percaya di Tesalonika. Mengapa? Mereka adalah orang-orang beriman yang patut dipuji, padahal mereka baru dilahirkan kembali. Tapi buah dari karya kasih karunia Allah terlihat jelas di dalamnya. Maksud saya saat dia bersyukur, dia mengingatnya tanpa menghentikan pekerjaan iman mereka, pekerjaan kasih, dan kesabaran harapan orang-orang percaya yang baik. Dari siapa berita Injil diberitakan, tidak hanya di Makedonia dan Ahaya, tetapi juga di mana-mana. Orang-orang percaya yang meneladani Rasul Paulus sehingga menjadi teladan dalam kehidupannya sebagai rasul dan para sahabatnya adalah teladan bagi mereka. Namun nyatanya ketika kita mendatangi orang-orang yang beriman di Korintus, orang-orang percaya di Korintus meskipun gereja ini kaya akan karunia dan pengetahuan, tetapi kondisi moral orang-orang percaya ini adalah buruk. Ketika Rasul berbicara tentang hal itu di pasal 3, dia berkata pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ada rasa iri di tengah-tengah mereka, dari perselisihan dan perpecahan. Ada kejahatan moral yang tidak dikutuk dan banyak hal-hal di Dia tidak senang. gereja itu membuat Rasul tidak senang. Oke. Sampai sejauh mana orang beriman dalam kedewasaan rohaninya akan menjadi penyebab keberkahan dan penyebab kegembiraan serta kenikmatan bagi hambanya? Kita merasakannya saat kita bergerak. Murid yang baik memahami pelajaran dan menerapkannya, ini merupakan alasan kebahagiaan dari hamba. Juga dia memuji mereka bahwa hidup mereka adalah saksi sebelum kata-kata mereka. Karena banyak kata yang mengatakan bahwa karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya dengan kata-kata, namun yang jelas adalah bahwa kesaksian dan perubahan yang terjadi sangat terlihat dari semua orang di sekitarnya. Khotbah hidup mereka lebih tinggi dari khotbah perkataan mereka. Mereka tidak hanya berbicara, tetapi hidup Ini adalah mereka sebuah adalah buktinya apa yang mereka katakan itu adalah benar. Itu sebabnya ada perbedaannya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 berbicara tentang 3 keutamaan, iman, pengharapan, dan kasih. Ketiganya tetapi yang terbesar di antaranya ialah kasih. Tetapi di sini dia tidak bicara tentang iman, harapan, dan kasih. Tapi di sini bicara tentang pekerjaan iman, kerja keras kasih, dan kesabaran penuh harapan. Penuh harapan. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Pemirsa yang terkasih, betapa indahnya kasih Tuhan kepada orang berdosa. Tuhan Yesus telah menunjukkannya, pribadi Bapa yang bersemangat untuk mengampuni dosa setiap anak-anaknya yang mau bertobat melalui cerita yang dia ceritakan pada Injil Lukas pasal 15. Anak yang hilang telah kembali. Sang ayah melihatnya dan merasa kasihan, dan dia sendiri berlari untuk bertemu dengannya tanpa mencelanya. Tapi dia memeluknya
dan menciumnya. Pastikan, kekasih, bahwa yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bapa Surgawi adalah kembalinya orang berdosa dengan pertobatan untuk menerimanya dan mengampuni dosanya. Jika Anda merasa jauh, akui dosa Anda padanya dan datang lagi ke rumah Bapa seperti yang dilakukan anak yang hilang, dan Anda akan mendengar dia berkata, "Selamat datang kembali, anakku." Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di surat pertama Tesalonika dan pasal pertama ayat 2 dan 3. Dan sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Saya memiliki pertanyaan tentang ayat 3 yang berkata, "Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita." Apa yang dimaksud dengan pekerjaan iman, kerja keras, kasih, dan kesabaran pengharapan adalah sesuatu yang bersifat eksternal untuk pekerjaan yang ada di dalamnya? Apakah saya memahami ini dengan benar atau tidak? Oke, izinkan saya mengatakan pertanyaan Petrus itu, jika saya memahaminya dengan baik, bahwa karya iman, kasih, dan kesabaran pengharapan adalah perkara lahiriah untuk pekerjaan batinnya, atau mungkinkah dilakukan oleh siapapun di dunia untuk memiliki tiga keutamaan ini? Siapa yang siap, saudara ayat, untuk bekerja tanpa memiliki kasih di dalamnya? Siapa yang mau melakukan sesuatu demi manusia atau demi Tuhan kecuali dia beriman? Siapakah yang bersabar pada hari ini kecuali pada saat dia memiliki harapan? Menurut saya, tiga hal ini adalah manifestasi eksternal untuk pekerjaan ilahi di dalam hati. Ada iman di dalam hati, ada kasih yang dituangkan dari Allah di dalam Roh Kudus di dalam hati kita, dan ada juga harapan Kristus di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Inilah yang menjadikan iman memiliki pekerjaan dan kasih memiliki pekerjaan. Maksud saya ini adalah bukti eksternal dari pekerjaan batin ilahi. Batin. Silakan. Rasul Yakobus berbicara tentang iman. Beliau mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Seseorang mungkin mengaku bahwa dia percaya kepada Kristus, tetapi tunjukkan pada saya keyakinan Anda melalui pekerjaan Anda. Iman ada dalam hati Tapi yang tanpa dilihat bukti oleh eksternal. Tuhan. Kalau begitu tanpa bukti eksternal, keyakinan tanpa bekerja adalah mati. Rasul Yohanes, Rasul kasih berkata bahwa kasih itu bukan terletak pada perkataan, melainkan pada perbuatan dan kebenaran. Apakah Anda mencintai saya? Oke, tunjukkan pada saya kasih Anda melalui karya-karya Anda. Juga harapan. Tuhan akan datang. Oleh karena Tuhan itu dekat, jika Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu dekat, kenapa Anda begitu tertekan karena kehilangan atau keadaan penyakit atau masalah jika Tuhan sudah dekat dan kedatangan Tuhan akan mengakhiri semua masalah ini? Bagaimana mungkin pengharapan ini tidak menciptakan kesabaran dan ketabahan dalam diri Anda menuju cobaan selama Tuhan dekat? Oke, ini membuat saya ingin bertanya, Anda menyebutkan sebagian dari pertanyaan tersebut beberapa waktu yang lalu. Trilogi ini, iman, pengharapan, dan kasih, disebutkan di bagian lain dalam Alkitab. Mohon beritahu kami tentang hal itu. Di mana tepatnya ini disebutkan? 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Namun di sini saya tidak berbicara tentang trilogi ini. Dia tidak berbicara tentang iman dan kasih, tetapi berbicara tentang kesabaran pengharapan, Ya, pekerjaan iman, dan pekerjaan kasih. Mohon jelaskan tentang standar hasil yang tinggi ini. baiklah. Menurut saya Rasul Paulus mengacu pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Iman menurut saya pada dasarnya adalah rujukan pada iman akan keselamatan ketika firman Tuhan sampai kepada mereka melalui kuasa Roh Kudus, dan firman Tuhan meyakinkan mereka bahwa situasi mereka tidak ada harapan lagi. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka menerima penghakiman Tuhan atas diri mereka sendiri, dan singkatnya ini adalah pertobatan. Pertobatan adalah saya menerima penghakiman Tuhan atas diri saya sendiri. Saya gagal. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Tetapi pertobatan saja tidak akan berhasil. Namun firman Tuhan menawarkan kepada saya tujuan iman, pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya menerima penghakiman Tuhan pada pribadi Kristus. Dia cukup. Jika saya datang kepada Tuhan dengan iman, dengan pertobatan dan iman, percaya bahwa Tuhan penyelamat dan penebus saya, mati di kayu salib untuk saya. Itulah yang disebut iman, keselamatan. Pekerjaan iman itulah yang saya lakukan bahwa saya datang kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Maksud saya, mereka bertanya dalam Yohanes 6, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Jawab Yesus, inilah pekerjaan dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi iman keselamatan menunjuk pada masa lalu, kedatangan mereka kepada Tuhan iman. Tentu saja, setelah itu ada keyakinan akan kepercayaan dan keyakinan terhadap doktrin. Kita melanjutkannya. Masa kini membutuhkan kasih untuk mencintai Tuhan dan untuk mencintai orang-orang kudus. Kasih bukan sekedar kata-kata, melainkan kasih sejati kepada Tuhan yang dibuktikan dengan banyak hal. Jadi tidak ada waktu untuk membicarakannya. Dan kasih untuk orang-orang kudus. Yang dia maksud dengan orang-orang kudus adalah semua orang beriman. Semua orang percaya. Bukan orang percaya yang tertidur yang kini di surga. Bukan, Yang sekarang untuk berada semua di orang surga. percaya.
Jadi Baik. seseorang yang lapar dan keinginan, saya berkata kepadanya, pergilah sayang, jadilah hangat dan kenyang. Itu tidak efektif. Saya harus menunjukkan kasih. Hasil kerja kasih seperti yang biasa kita katakan, kasih tidak membuahkan hasil adalah hobi. Maksud saya, kasih itu antara berhasil atau tidak berserius. Benar. Siapa yang tidak lelah, maka itu tidak serius. Benar. Jadi kasih berbicara tentang masa kini. Hasil kerja kasih terhadap Tuhan. Saya tidak melihat Tuhan. Saya dapat menghubunginya melalui anggota tubuhnya. Dan Baik. merupakan kehormatan bagi kita untuk berpartisipasi bersama Tuhan dalam perasaannya terhadap anggota tubuhnya. Adapun masa depan, Tuhan akan datang. Lalu bagaimana hal ini ditampilkan saat kita bersabar? Seorang bertanya kepada yang lain, beritahu aku sesuatu jika aku mendengarnya ketika aku gembira, aku menjadi sedih, dan jika aku mendengarnya ketika aku sedih, aku bersuka cita. Apakah itu? Jika dia tulis kalimat yang sedang kita lalui saat ini akan selesai. Jika aku kesakitan, Aku akan aku akan bersuka bersuka cita. cita. Oke, dan jika saya senang terhadap sesuatu, semuanya akan berakhir. Benar. Semua akan berakhir. Baik. Inilah kesabaran harapan. Apapun keadaannya saya menunggu. Iman adalah di masa lalu, kasih dipraktekkan masa sekarang, kemudian kesabaran pengharapan berbicara tentang masa depan. Saudara Elia, ketika saya mengatakan pekerjaan iman, saya ingin berbicara tentang mana yang mendahului, iman atau pekerjaan. Apakah bekerja menghasilkan iman atau iman menghasilkan kerja? Tentu saja sudah jelas dari urutan kata bahwa dia menyebutkan pekerjaan terlebih dahulu dan kemudian dia menyebutkan iman. Namun secara kronologis, iman adalah yang utama dan iman ini adalah iman yang bekerja. Kemudian Rasul tidak mengatakan mengingat tanpa henti pekerjaan Anda dan iman Anda. Maka akan ada dua hal. Tapi mengingat tanpa henti pekerjaanmu dan imanmu. Iman ini ada di dalam hati. Sebagai hasil dari menerima Kristus sebagai penyelamat pribadi. Iman ini adalah iman yang berhasil berbuah. Baik. Itu harus muncul dalam bentuk karya. Dan orang-orang tidak melihat iman. Tapi bagaimana membuktikan bahwa iman itu benar? Kapan orang melihat buah dari iman dalam bentuk perbuatan yang dilihat di depan orang-orang? Oke, baik. Lalu iman yang bekerja dalam kasih, iman pertama-tama menciptakan perbuatan baik. Perbuatan baik diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dr. Faiz mau memberitahu tentang kasih dan pekerjaan kasih. Baiklah, izinkan saya mengatakan bahwa kasih di sini adalah hal yang positif. Pengorbanan kasih yang membutuhkan biaya, bukan kasih yang menarik perhatian. Dan jikalau kau mengasihi orang yang mengasihi kamu, semua orang mencintai orang yang mencintainya. Dan Anda memperlakukan saya dengan baik, saya akan memperlakukan Anda lebih baik lagi. Semua orang melakukan ini, bukan eros. Kasih tidak murni dan penuh nafsu yang mereka puji di televisi. Ini dia yang ilahi. Kasih yang mahal dan penuh pengorbanan. Saya tidak mengasihi Anda karena, tapi saya mengasihi Anda walaupun, dan ini kasih yang ilahi. Kasih tidak terletak pada kata-kata atau lidah, tetapi kasih yang bekerja keras itu bekerja. Saya mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Saya mungkin berkata 200 himne yang berbunyi, aku mencintaimu Tuhan. Tapi pada akhirnya tidak ada satu hal pun dalam hidup saya menunjukkan hal itu. Tapi ketika saya mengasihi Tuhan, hal itu terlihat jelas. Pertama, saya mentaati perintahnya. Kedua, saya menuruti perkataannya. Ketiga, saya mencintai semua orang suci. Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Oke, jika kau mengasihi aku, lalu gembalakanlah domba-dombaku dan beri makan domba-dombaku. Pergilah, rawatlah itu untukku. Beri mereka makan untukku. Isi untukku, memanjakan mereka. Kerja dari kasih. Ayo cari yang hilang. Ada lagu mengatakan demikian. Dan barang siapa mengasihi Tuhan, ia membenci dosa. Kau mengasihi Tuhan, apa? Benci kejahatan. Benci Oke, kejahatan. dan tindakan jahat ini melelahkan. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, yang telah menderita penderitaan daging. Daniel, maka kamu makan? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Kamu akan dilemparkan ke kandang singa. Yusuf, maukah kamu berbuat dosa? Tidak, saya tidak akan melakukannya. Maka pekerjaan dari kasih adalah mahal. Dan inilah jenis kasih yang Tuhan tuntut dari kita. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya tentang 3 kata kesabaran, kerja, dan jeripayah. Bisakah saya mengatakan bahwa 3 kata ini adalah peran manusia atau pekerjaan manusia yang dilakukan oleh ketekunan manusia yang adalah hasil karya ilahi dalam hati saya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih? Atau apakah Tuhan sedang bekerja di dalam kita? Misalnya kata Paulus, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku, bahkan pekerjaan pun bukan dari saya, jadi sekeras apapun saya berusaha berbuat baik, saya tidak bisa. Maka apakah pekerjaan dan iman keduanya dari Tuhan atau ada bagian manusia? Benar. Jadi iman itu berasal dari Tuhan, juga pengharapan berasal dari Tuhan. Kasih juga berasal dari Tuhan, tetapi hasil kerja dari kasih, kesabaran dan pengharapan dari karya iman, apakah itu juga berasal dari Tuhan atau ada kerja saya? Saya pribadi yakin keduanya terhubung. Kualifikasi untuk menunjukkan karya dan untuk menunjukkan kerja kasih dan untuk menunjukkan kesabaran harapan adalah
hal-hal yang Tuhan masukkan ke dalam diri saya dan berikan pada saya. Saya bukanlah mesin yang kaku yang tidak memiliki peran, tapi saya punya tanggung jawab dan Tuhan tidak menghilangkan kehendak manusia dan tanggung jawab manusia. Tapi apa bedanya manusia duniawi dengan orang percaya? Manusia duniawi tidak memiliki hal ini. Jadi dia tidak tahu bagaimana melakukan peran ini. Namun manusia yang lahir dari Tuhan, orang yang mengambil kodrat Allah dan yang di dalamnya Roh Kudus berdiam, ketika dia mengizinkan sumber pertolongan ilahi yang dianugerahkan rahmat Allah kepadanya, dia ingin menunjukkan pekerjaan iman dengan mudah. Dan dia mungkin menunjukkan hasil kerja kasih dengan mudah dan dia meningkat dan dia dapat menunjukkan kesabaran pengharapan dan ketika dia melakukan hal ini, dia bersuka cita karena dia melakukan kebutuhan baik ini. Baik, Saya ingin mengatakan bahwa ada dua baris dalam Alkitab yang bisa saya anggap sebagai kereta api paralel yang tidak pernah bertemu. Ada garis yang disebut tanggung jawab manusia dan garis lain disebut kasih karunia Tuhan. Kita mengandalkan kasih karunia Tuhan dalam segala hal dan dengan rahmat kita dapat memenuhi semua tugas kita. Namun ada sesuatu yang disebut tanggung jawab manusia. Apakah yang tanggung jawab manusia atau anugerah Tuhan? Itu adalah anugerah Tuhan dan tanggung jawab manusia. Jika menyangkut tanggung jawab manusia, itu adalah tanggung jawab penuh. Jika ini tentang kasih karunia Tuhan, marilah kita mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kita ingin menggabungkan dua jalur ini, keduanya tidak mau bergabung. Hanya dalam keabadian. Tetapi siapapun yang punya tanggung jawab, biarlah dia memenuhinya dan mengandalkan kasih karunia Tuhan. oke. Bahkan kasih karunia pun merupakan anugerah dari Tuhan. Peran saya adalah bertumbuh dalam kasih karunia, Ya. dan ini kata kerja imperatif. Jika saya tidak punya peran, maka Dia Tuhan tidak tidak akan memberikan memberikan kepada itu. saya. Tapi dia memberi saya kemampuan untuk hidup dalam kesalehan. Ya. Baik, mohon beritahu kami Saudara Elia tentang faktanya soal kesabaran sudah menjadi langka dan berharga. Dan di seluruh dunia, tidak ada seorang pun yang mampu bersabar dengan kesusahan yang dialami. Apa yang bisa menyebabkan seseorang bersabar? Kehilangan putra bersabar, kehilangan istri bersabar. Apa jadinya seorang istri yang kehilangan suaminya? Yang dibunuh demi Kristus bisa bersabar? Apa yang membuat orang yang dianiaya demi Kristus harus bersabar? Dan sampai kapan? Kapan ini akan berakhir? Saya akan mengakhirinya ketika Tuhan akan datang kembali sesuai dengan janjinya untuk mengambil orang-orang yang beriman. Dan faktanya pengharapan ini menghibur orang yang beriman dalam segala hal. Ini adalah faktor efektif jika saya boleh mengatakan ungkapan ini. Itulah yang menjaga orang-orang beriman sabar meskipun dalam keadaan sulit, kesengsaraan, penganiayaan, dan rasa sakit, dan semua hal yang telah Anda sebutkan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Bersyukur pada Allah bahwa dia menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, dan Paulus mengulanginya dalam tulisannya bahwa Tuhan akan datang kembali. Sedangkan dalam kemuliaan tertinggi dalam kitab Wahyu, 4 kali dia mengumumkan, sesungguhnya aku datang segera. Rasul Petrus mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ketika saya tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, dan saya tahu bahwa Tuhan pada akhirnya akan menepati janjinya kepada saya harus bersabar karena pengharapan ini. Benar, kesabaran untuk harapan. Jika Anda ingin Dr. Fayez untuk memberikan semangat, secara praktis kepada mereka yang menderita, khususnya di wilayah Arab, kita mendengar banyak orang yang mengungsi, dan mereka berkata untuk berapa lama? Kita dengar banyak orang kehilangan rumah, orang yang mereka cintai terbunuh di hadapan mereka, orang-orang Suriah di Irak, dan orang-orang beberapa di negara Arab. Dan mereka berkata, berapa lama lagi mereka akan menderita demi Kristus? Berapa lama lagi mereka harus menunggu? Saya memberitahukan kepada mereka apa yang Rasul Paulus katakan kepada orang Ibrani yang sedang menderita. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Anda bertahan, Anda tertindas dengan gembira menerima bahwa Anda yang sedang menjara barang Anda. Oke, lalu apa yang harus saya lakukan? Dia mengatakan kepada mereka, Anda perlu kesabaran. Benar. Lebih banyak kesabaran. Benar. Tapi kenapa? Apa yang bisa memberi kita kesabaran? Apa kita akan mendapatkan kesabaran? Dia mengatakan kepada mereka, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa kepada kesempurnaan. Bertahan, Benar. yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia melihat kepada Kristus, membuat penderitaan sedikit lebih mudah untuk seseorang. Kita saling memandang, kita membandingkan diri kita dengan orang yang nyaman, namun jika kita melihat kepada Kristus, bukan kita yang sabar lebih dari kita adalah Kristus sendiri. Kita hidup di masa yang disebut kesabaran Kristus, penderitaan Kristus. Dan itu merupakan suatu kehormatan untuk berbagi dengan Kristus dalam penderitaannya. Dia sabar dan kita bersabar bersama dengan dia. Semua hal ini akan berakhir. Kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Kita menantikan belas kasihan Tuhan kita. Yesus Kristus menuju kehidupan kekal. Kedatangan Kristus adalah keselamatan dari segala penderitaan. Tuhan itu dekat. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jika bukan karena pengharapan Kristiani, pengharapan yang diberkati, pengharapan akan kedatangan Kristus, kita tidak akan punya kesabaran terhadap kesengsaraan di dunia. Tuhan berkati, kita simpulkan episode ini bersama hadirin.
Halo semuanya, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah Anda mengikuti dengan baik? Oke, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Paulus bersyukur kepada Tuhan untuk jemaat yang ada di Tesalonika? Karena walaupun mereka baru beriman dan mereka berasal dari latar belakang penyembah berhala, namun buah anugerah Tuhan sangatlah nyata. Kehidupan mereka adalah kesaksian bagi semua orang di sekitar mereka, dan dalam perbuatan dan kehidupan mereka, mereka mengikuti Tuhan dan Rasul Paulus. Benar, jadi hidup mereka saksi atas perkataan mereka tentang kasih karunia Tuhan. Bagaimana? Semua benar? Adakah penambahan, modifikasi, atau koreksi? Mereka luar biasa. Oke, pertanyaan kedua, di manakah di dalam Alkitab trilogi ini juga disebutkan? Iman, pengharapan, dan kasih. Hal ini muncul dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13, ayat 13. Ayat 13. Ketika Rasul Paulus berkata demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Baik, banyak yang mengatakan bahwa ketiganya adalah pilar agama Kristen, tetapi yang terbesar adalah kasih. Benar. Saya ingin tahu kapan dia berbicara tentang pekerjaan iman. Apakah itu berarti bahwa pekerjaan yang menuntun pada iman, apakah iman merupakan hasil usaha ataukah usaha timbul dikarenakan iman? Kita ingin mengetahui apa posisinya di sini. Iman memerlukan bukti. Bukti ini adalah karya saya. Sang Rasul berkata, tunjukkanlah kepadaku imanmu. Itu tanpa perbuatan dengan iman saya bekerja. Dan aku akan menunjukkan iman dari perbuatanku. Iman mendahului perbuatan. Baik. Artinya iman yang sejati menghasilkan perbuatan baik, dan ini Diciptakan adalah di dalam pekerjaan Kristus. iman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan berkati. حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطى أراك حبيبي لذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله أراك حسبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.